أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala seperti biasanya setelah kita tunaikan salat subuh berjamaah, maka insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' min Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan lalu kita masih membahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan tentang hakul muslim alal muslim, kewajiban muslim yang satu terhadap muslim yang lainnya. Yang disebutkan ada 6 kewajiban. Di antaranya apabila berjumpa hendaknya mengucapkan salam. Apabila diberi undangan khususnya untuk walimah atau resepsi pernikahan, maka hendaknya memenuhi undangan tersebut. Kemudian apabila diminta untuk memberi nasihat, maka hendaknya memberi nasihat. Dan yang keempat, apabila dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah fasyammithu, maka hendaknya kita doakan dia. Kemudian yang kelima, dan insyaallah inilah yang akan kita bahas, yaitu wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka hendaknya kamu jenguk dia. Dan yang keenam nanti adalah wa idza mata fatba'hu, apabila dia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Baik, itulah pembahasan yang kita maksudkan kemarin pada hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Pada poin yang pertama hingga keempat sudah kita bahas, dan insyaallah kita akan lanjutkan sekarang pada pembahasan yang kelima, yaitu wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, hal ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin anjuran bagi kita untuk menjenguk orang yang sakit. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, ini termasuk suatu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hukumnya ibadah ini? Para ulama kita berbeda pendapat mengenai hukumnya. Sebagian mereka menunjukkan bahwasannya hukumnya adalah wajib berdasarkan zahirnya hadis-hadis yang disebutkan tadi. Dikatakan dalam hadis tadi wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah. Hal itu karena menunjukkan ada perintah, dan hukum asal suatu perintah menunjukkan wajibnya.
Sebagaimana juga dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah juga bersabda, "At'imul ja'i' wa'udul maridha." Berikanlah makanan kepada orang-orang yang lapar dan jenguklah orang yang sakit. Maka berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan wajibnya. Namun para ulama yang lain seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan yang lainnya mengatakan bahwasannya hukumnya bukan wajib, namun sifatnya adalah yaitu sifatnya mustahab atau sunnah saja. Bahkan para ulama yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajibnya itu adalah wajib ain, sebagaimana mereka berdalil dengan apa yang disebutkan Imam Bukhari di dalam sahihnya. Beliau menyebutkan satu bab, babu ujubi iyadatil marid, bab wajibnya menjenguk orang yang sakit. Kemudian setelah itu beliau membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib kifayah. Artinya suatu kewajiban yang apabila telah dikerjakan, dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka tidak wajib atau gugurlah kewajiban itu bagi kaum muslimin yang lainnya. Artinya sifatnya wajib, namun wajibnya wajib kifayah, bukan wajib ain. Sedangkan jumhur ulama sebagaimana perkataan Imam Nawawi ta'ala adalah mengatakan hukumnya mustahab. Dan dari pendapat-pendapat yang ada ini ma'asyiral muslimin, dengan melihat kepada dalil-dalil yang ada dan dohirnya hadis menunjukkan bahwa yang benar hukum menjenguk orang yang sakit itu adalah wajib, namun wajib kifayah. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi hukumnya yang sahih mengenai masalah ini ma'asyiral muslimin adalah wajib, namun wajibnya wajib kifayah. Artinya suatu kewajiban yang apabila dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugurlah kewajiban bagi kaum muslimin yang lainnya. Sebaliknya, bila tidak ada satupun orang yang tidak ada yang menjenguk orang yang sakit, maka berdosa seluruh kaum muslimin. Karena itulah ma'asyiral muslimin, jika ada saudara kita yang sakit, maka hendaknya kita menjenguk. Hendaknya kita menjenguk semampu kita. Dan kalau ada 1-2 orang yang sudah menjenguk, maka ini semua bisa menggugurkan kewajiban bagi saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa fadilah, apa keutamaan dari menjenguk orang yang sakit semacam ini ma'asyiral muslimin? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW banyak menyebutkan kepada kita tentang fadilah, keutamaan orang yang menjenguk orang yang sakit tersebut. Disebutkan contohnya misalnya dalam hadis Thauban radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal muslima idza 'ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a." Sesungguhnya seorang muslim itu apabila menjenguk saudaranya yang sama muslim, lam yazal fi khurfatil jannah, dia senantiasa terus-menerus berada di khurfatil jannah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Mendengar hadis ini, kila para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma khurfatul jannah?" Apa yang dimaksud dengan khurfatul jannah? Qala janaha. Beliau mengatakan yaitu janaha. Apa janaha? Maksudnya disebutkan Imam Nawawi ta'ala dalam Riyadhus Shalihin, ai majtunia minas samar, yaitu bagian tengah-tengahnya surga yang di dalamnya terdapat kebun buah, kebun yang banyak buahnya yang siap untuk dipetik. Atau tempat yang berada di bagian tengah-tengahnya surga yang di dalamnya terdapat banyak kebun-kebun buah yang buahnya itu siap untuk dipetik, sudah matang
dan siap untuk dipetik. Naam, Rasulullah mengatakan siapa atau sesungguhnya seorang muslim itu apabila menjenguk saudaranya seorang muslim, maka dia senantiasa berada di dalam yaitu khurfatil jannah, yakni bagian tengah-tengah surga yang di dalamnya terkandung terdapat buah-buahan yang siap untuk dipetik sampai dia kembali pulang ke rumahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara fadilah keutamaan orang-orang yang menjenguk orang yang sakit. Tidak hanya itu saja. Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad yang hasan, bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman udbatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya." Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya seorang muslim yang lain di waktu pagi kecuali 70.000 malaikat mendoakan kebaikan atau membacakan sholawat, mendoakan kebaikan kepadanya sampai waktu sore. Wa in adahu asyiyatan, apabila dia menjenguknya di waktu sore, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, kecuali tidaklah dia menjenguk di waktu sore kecuali 70.000 malaikat mendoakan salawat atau kebaikan untuk orang tersebut sampai pagi harinya. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan ketika itu dia berada di kharif al jannah, yaitu di bagian tengah-tengah surga yang di dalamnya mengandung banyak sekali buah-buahan yang siap untuk dipetik sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya. Ma'asyiral muslimin jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, maka berdasarkan hadis-hadis ini menunjukkan betapa besarnya fadilah keutamaan menjenguk orang yang sakit itu. Karena itu apabila kita mendengar ada sebagian saudara kita yang sakit, maka segera kita untuk menjenguk, ya, baik itu di rumah sakit atau di rumahnya atau di mana saja. Jika kita mampu untuk menjenguk, maka hendaknya kita menjenguk semampu kita. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih terkait dengan masalah ini, bahwa sungguhnya ketika menjenguk orang yang sakit itu, maka ada beberapa hal yang disunnahkan bagi kita untuk menjenguknya tersebut, yaitu apa? Hendaknya kita mendoakan kebaikan kepadanya, memberikan semangat kepadanya, ya, kemudian juga menganjurkan kepadanya agar bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah berupa sakit yang menimpa saudara kita tersebut. Nah, jadi kalau kita menjenguk orang yang sakit, jangan diam saja, doakan dia, berikan semangat kepadanya, kemudian anjurkan kepadanya supaya bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu jika kita memungkinkan melakukan hal tersebut. Karena ketahuilah ma'asyiral muslimin, orang yang sakit tentu mereka adalah orang-orang yang mengalami kesedihan, mengalami ketakutan, kekhawatiran dan seterusnya. Ya, oleh karena itu berikan dorongan, semangat. Dan kami sering ketika menjenguk orang-orang sakit di rumah sakit, ya, ketika kita memberikan nasihat, maka akhirnya orang-orang lain yang ada di sekitar ruangan tersebut kadang minta pada kita untuk dinasihati, minta didoakan pula, diberikan semangat pada termasuk orang-orang yang sudah kritis kondisi sakitnya. Mereka pun minta doa, kita berikan semangat. Walhamdulillah, seringnya menjadikan semangat untuk hidup sangat tinggi. Begitu, barakallahu fikum. Apalagi bagi orang-orang yang sudah merasa putus asa, sakit yang kronis, yang sakit yang sangat membahayakan kehidupannya. Iya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di dalam kita menjenguk orang yang sakit, kita doakan. Di antara doa-doa yang diajarkan Nabi SAW sangat banyak. Seperti misalnya kita ucapkan doa kepadanya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Seperti disebutkan dalam hadis Abu Hurairah
dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, atau dalam hadis Aisyah. Naam. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya pula, barakallahu fikum, misalnya adalah ya kita sebutkan Allahumma shfi fulanan, ya Allah sembuhkanlah si fulan. Allahumma shfi fulanan, ya Allah sembuhkanlah fulan. Allahumma shfi fulanan, ya Allah sembuhkanlah fulan, atau seperti itu ya, semacam semakna dengan seperti itu. Atau dengan ucapan bismillah, 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 a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Atau ingatkan kepadanya, la ba'sa tahur insyaallah, tidak mengapa dengan sakitmu ini semua penyakit akan bisa menjadi pembersih bagi segala dosa dan kesalahan insyaallah. Nah, dan juga doa-doa yang lain yang disyariatkan dan diajarkan Nabi SAW, khususnya ketika kita menjenguk orang yang sakit dan mendoakannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, iya, apakah boleh kita menjenguk orang yang sakit, entah itu tetangga kita, teman sekantor kita, atau yang lain, yang non muslim atau yang kafir? Ma'asyiral muslimin, dalam perkara ini para ulama menegaskan boleh kita menjenguk orang yang kafir yang sedang sakit, namun dengan satu tujuan, agar mengajaknya agar dia masuk kepada Islam, menawarkan kepadanya Islam sebagaimana yang diajarkan Nabi dan dilakukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan Imam Bukhari, di sana dikatakan oleh Anas, qala kana ghulamun yahudiyyun yahdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida. Dahulu di Madinah ada seorang pemuda Yahudi, dia sering membantu Nabi SAW. Ternyata suatu saat dia mengalami sakit, dan sakit ini adalah sakit yang keras yang berujung pada kematian pemuda tersebut. Fa'atahun Nabiyyu SAW ya'uduh. Kemudian Nabi SAW mendatangi dia untuk menjenguknya. Faqa'ada inda ra'sih. Lalu Rasulullah duduk di tepi kepalanya. Faqala lahu. Lalu beliau mengatakan kepadanya, aslim, masuk Islamlah engkau. Fanadara ila abihi wa huwa indah. Maka ketika ditawarkan oleh Nabi seperti itu, masuk Islamlah kamu, maka dia melirik atau melihat kepada bapaknya yang juga masih Yahudi yang ada di sampingnya. Faqala, ternyata bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, ikutilah, taatilah Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fa aslama, lalu setelah itu dia pun bersyahadat, masuk ke dalam Islam. Fa kharaja Nabi SAW, lalu setelah keluar dari menjenguk pemuda tersebut, wa huwa yaqul, beliau sambil mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Iya, disebutkan dalam riwayat yang lain, setelah itu tidak lama kemudian pemuda itu akhirnya meninggal dunia setelah bersyahadat. Nah, ma'asyiral muslimin, ini juga menunjukkan kepada kita dibolehkan kita menjenguk orang yang sakit, terutama orang kafir, apabila di dalamnya ada manfaat, ada faedah, yaitu diantaranya kita bisa mengajaknya, menawarkannya kepada agama Islam. Itu pun kalau dia mau, kalau tidak mau tidak masalah. Baik, barakallahu fikum. Itulah diantara beberapa hal yang terkait dengan masalah menjenguk orang yang sakit. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam atau bagian terakhir dalam masalah ini, ma'asyiral muslimin, yaitu wa idza mata fadba'hu. Rasulullah mengatakan, apabila ada saudara kita yang meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya, iringilah jenazah orang yang meninggal dunia tersebut. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita perintah atau anjuran agar kita mengikuti jenazah atau mengiringi jenazah dari saudara kita yang muslim. Naam, apa maknanya? Baik, nanti akan dijelaskan tentang masalah ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah atau mengiringi jenazah ini. Baik, para ulama menjelaskan tentang hukumnya sebagaimana dijelaskan para ulama
bahwa hukumnya adalah, yaitu dikatakan hukumnya sama dengan yang dijelaskan tadi, yakni hukumnya wajib kifayah. Ya, hukumnya adalah wajib, namun wajibnya adalah wajib kifayah. Ya, sebagaimana dijelaskan dalil-dalil masalah ini, dan itu dikatakan para ulama dalam masalah ini, ya, bahwa hukumnya adalah wajib kifayah. Dikatakan wajib karena banyaknya perintah dari Nabi SAW untuk mengiringi jenazah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang sedang kita bahas ini. Demikian pula dalam hadis yang lain dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dikatakan oleh beliau, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Rasulullah memerintahkan kami untuk melakukan 7 perkara dan melarang kami juga dari 7 perkara. Di antara 7 perkara tersebut yang diperintahkan, kata beliau, amarona bittiba'il janais. Rasulullah memerintahkan kami untuk mengiringi jenazah, dan disebutkan yang lain-lainnya setelah itu. Maka adanya perintah menunjukkan bahwa hal itu wajib, namun kewajibannya adalah seperti yang disebutkan tadi, adalah wajib kifayah, yakni suatu kewajiban yang apabila dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugurlah kewajiban itu bagi kaum muslimin yang lainnya. Tetapi jika tidak ada satupun kaum muslimin yang mengiringi jenazah, maka berdosa semuanya. Itu makna dari wajib kifayah. Kemudian ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa anjuran atau perintah mengiringi jenazah ini, para ulama sepakat perintah ini adalah khusus, hanya untuk kaum laki-laki saja, tidak termasuk di dalamnya para wanita. Kenapa? Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, ittifaqu ala annal wujuba fi ittiba'il janais khasun birrijal dunan nisa. Para ulama telah sepakat bahwa kewajiban untuk mengiringi jenazah ini hanyalah khusus untuk kaum laki-laki saja dan tidak berlaku bagi kaum wanita. Kenapa? Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna anittibaiha, dikarenakan adanya larangan dari Nabi SAW untuk para wanita yang mengiringi jenazah. Sebagaimana dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, nuhina anittibail janais walam yu'zam alaina. Dahulu kami dilarang oleh Nabi SAW untuk mengiringi jenazah, tetapi larangan ini tidak ditekankan kepada kami. Begitu kata Ummu Atiyah, dan disebutkan masalah ini oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi dianjurkan mengenai mengiring jenazah itu bagi kaum laki-laki. Para wanita kalau bisa tidak mengikutinya, ya. Namun tadi dijelaskan, nuhina anittibail janais walam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengiringi jenazah, namun hal ini tidak ditekankan larangannya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian masalah mengiringi jenazah dan keutamaannya, para ulama juga menjelaskan ada 2 tahap, ada 2 marhalah atau 2 tahapan dikatakan bahwa kita telah mengiringi jenazah. Yang pertama tahapannya adalah min indi ahliha hatta yusalli alaiha, yaitu kita ketika mengetahui ada saudara kita muslim yang meninggal, kita datang ke rumah keluarganya, ya, kemudian sampai selesai dia dimandikan, kemudian dikafani, lalu disolatkan. Setelah itu kita pulang. Ini pun juga termasuk mengiringi jenazah, jenis tahap yang pertama. Adapun tahapan yang kedua atau jenis yang kedua adalah min ba'di salati alaiha hatta yufragha min dafniha, yakni dimulai dari dia ikut sholat. Begitu sudah disolatkan, dia sholat sampai kemudian dia ikut di kuburannya dan sampai selesai penguburannya. Jadi dia mungkin tidak berlama-lama di rumah orang yang meninggal, tapi begitu ada diumumkan meninggal
disolatkan, dia datang entah itu di masjid atau di rumahnya, kita ikut sholat, kemudian kita ikut mengantarkan ke kuburan dan mengikuti penguburan sampai selesai. Dua tahapan mengenai disebut dengan istilah mengiringi jenazah. Dan fadilahnya ma'asyiral muslimin tentang masalah ini disebutkan dalam banyak hadis pula. Contohnya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Manit taba'a janazah muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini kullu qiratin mislu uhudin. Barang siapa mengiringi jenazah seorang muslim karena keimanannya dan berharap pahala kepada Allah, ya, dan dia bersama keluarga mengiringi jenazah itu, ya, bersama di rumah keluarganya sampai disolatkan, dan juga sampai dia pun mengantarkan ke kuburannya, maka setelah itu tidaklah dia kembali pulang ke rumahnya kecuali dia mendapatkan pahala dengan 2 qirat. Jadi kita datang ke rumahnya, kemudian ikut sholat dengannya, ya, kemudian sampai mengantarkan ke kuburannya dan selesai dengan sempurna karena iman dan mengharap pahala semata kepada Allah, maka mendapatkan pahala 2 qirat. Setiap qirat itu seperti 1 gunung Uhud. Demikian kata Nabi SAW. Wa man shalla 'alaiha summa raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qiratin. Tetapi kalau dia menjenguk jenazah atau mendatangi rumah keluarganya sampai sholat saja, lalu dia pun kembali pulang ke rumahnya, tidak ikut sampai di kuburan, jadi di rumah keluarganya ikut sholat, setelah itu pulang, tidak ikut mengiringi sampai di pemakaman, maka kata Rasulullah SAW, fa innahu yarji'u bi qirat, maka dia pulang dengan membawa pahala 1 qirat saja. Nah, demikian pula dalam hadis Abdullah bin Mughaffal, dari hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i dan yang lain dengan sanad yang sahih, sebagaimana disahihkan Syekh Albani rahimahullah taala, man tabi'a janazah hatta yufragha minha falahu qiratan. Siapa yang mengiringi jenazah sampai selesai dari penguburannya, maka baginya mendapat pahala 2 qirat. Fa in raja'a qabla an yufragha minha falahu qiratun. Dan barang siapa dan jika dia kembali pulang sebelum dikuburkan jenazahnya, maka dia hanya mendapat pahala 1 qirat saja. Dan hadis-hadis masalah ini sangat banyak ma'asyiral muslimin. Maka ini menunjukkan keutamaan yang besar dan pahala yang besar dari amalan yang berupa ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah semacam ini. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayahnya kepada kita dan serta kemampuan kepada kita untuk bisa menunaikan amal-amal yang disebutkan ini semua, dimulai dari yang pertama, kebiasaan dan keutamaan amalan apabila bertemu seorang muslim, kita biasakan ucapkan salam. Ketika ada undangan darinya, kita penuhi undangannya. Ketika ada saudara kita yang meminta nasihat, berikan nasihat kepadanya. Ketika ada yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan kepadanya. Apabila ada yang sakit, kita hendaknya pula untuk menjenguknya. Dan apabila ada yang saudara kita meninggal, maka kita iringi jenazahnya. Ma'asyiral muslimin, ini juga menunjukkan keutamaan bagi kita agar bisa melakukan amalan-amalan yang banyak sekali yang bisa kita lakukan dari berbagai amalan kebaikan, yang kalau kita lakukan ini semua mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan wasilah atau jalan yang bisa mengantarkan kita semua menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Iya, karena pernah suatu hari Nabi SAW ketika berkumpul bersama para sahabatnya pernah bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang hari ini berbuat ini, mengamalkan itu dan seterusnya. Maka di antara para sahabat ada yang menjawab, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, saya wahai Rasulullah. Ditanya lagi, siapa yang melakukan amalan ini? Saya wahai Rasulullah. Siapa yang menjenguk orang yang sakit di hari ini? Saya wahai Rasulullah. Siapa yang demikian? Ternyata Abu Bakar adalah sahabat
yang semangat di dalam melaksanakan berbagai amalan saleh. Maka Rasulullah setelah itu memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin, siapa yang melakukan ini dan itu semuanya, maka itu akan mengantarkan dia ke dalam jannah. Wallahu alam bissawab. Termasuk perkara-perkara yang disebutkan tadi. Sekali lagi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ini semua dan diberi kemampuan untuk melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selesai hadis yang pertama insyaallah. Setelah itu pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada hadis-hadis yang berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Barakallahu fikum. Nggih, monggo Pak. Menyolatinya. Baik, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan tentang sebagian saudara kita yang mengaku muslimin tapi tidak sholat dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu Pak ya? Terus ketika meninggal dunia, apa kita menyolatinya ataukah tidak? Baik. Maka sebelum kita menjawab atau melakukannya sholat apa tidak padanya, maka kita harus melihat dulu pada penjelasan para ulama tentang apa hukumnya orang yang tidak mengerjakan sholat atau tidak melakukan sholat di dalam kehidupannya. Ini yang harus kita ketahui lebih dahulu. Tentang masalah ini, sebagaimana pernah kita sampaikan berulang-ulang, para ulama kita berbeda-beda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama kita. Yang pertama, mereka yang mengatakan bahwa orang yang meninggal sholat secara mutlak hukumnya adalah kafir. Ini pendapat pertama. Ini pendapat Imam Ahmad, demikian pula Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya. Ya, alasannya mereka berdalil dengan banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Demikian pula sebagian ayat-ayat Quran yang menjelaskan seperti itu. Ya, di antaranya Rasulullah menjelaskan dalam hadis Jabir, al-ahdul ladzi bainana wa bainakum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan kalian adalah salat, maka siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Nah itu ya, dohirnya jelas Rasulullah mengatakan seperti itu. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, ya, bainal abdi wal kufri wasyirki tarkus shalah. Pembatas antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Dan juga masih banyak yang lain. Maka dengan sebab hadis-hadis tadi dan juga dalil-dalil yang lain, para ulama mengatakan atau sebagian ulama mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Para ulama masa kini yang berpendapat seperti itu, bahkan dengan menguatkannya, diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya, demikian pula para ulama-ulama yang lain dalam kitab beliau Hukmu Tarikis Shalah, hukum orang yang meninggalkan sholat. Beliau membawakan banyak sekali dalil-dalil dalam masalah ini, sehingga kalau ada seorang yang mengaku muslim tapi enggak sholat, maka dalam hidupnya dia sudah dikafirkan atau dihukumi kafir padanya. Apalagi ketika matinya, maka orang seperti ini berlaku hukum, ya, konsekuensinya berlaku hukum seperti tadi, yaitu kafir. Enggak boleh disolati, enggak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, enggak boleh ya menerima warisan dari keluarganya yang masih muslim atau mewarisinya dan seterusnya. Maka demikian pendapat sebagian ulama. Adapun para ulama yang lain punya pendapat yang berbeda, yaitu orang yang meninggalkan sholat itu maka harus diperinci keadaannya, tidak secara mutlak dikafirkan, tapi harus diperinci lebih dahulu. Gimana caranya? Dilihat, kalau dia meninggalkan sholat itu karena sengaja dan dia meyakini bahwa sholat itu bukan suatu kewajiban baginya, ya, sholat itu enggak wajib misalnya, atau mengatakan sholat itu enggak wajib bagi saya, tapi bagi orang lain mungkin wajib tapi bagi saya enggak misalnya, ya, atau yang semakna dengan ini. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja
atau meyakini tidak wajibnya kewajiban sholat tersebut baginya, maka orang seperti ini hukumnya kafir secara mutlak. Baik, ini yang pertama rinciannya. Yang kedua, kalau seandainya dia meninggalkan sholat itu, dia tahu bahwa itu kewajiban, dia masih meyakini sholat itu hukumnya wajib, tapi dia meninggalkan sholat itu lantaran kemalasannya, dia malas, dia ogah-ogahan, ya, dia berlambat-lambat atau memang bermalas-malasan untuk mengerjakannya, sehingga seringnya sholatnya bolong-bolong, kadang sholat, kadang tidak, mungkin begitu. Maka orang yang seperti ini tidak boleh dikafirkan secara mutlak. Kenapa? Karena dia masih meyakini kewajibannya. Hanya saja dia tinggalkan itu karena kemalasannya, karena kefasikannya atau keburukannya. Baik, seperti itu. Sehingga orang seperti ini enggak boleh dikafirkan secara mutlak. Dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim, hanya saja dia muslim yang fasik, orang muslim tetapi banyak dosa dan kemaksiatan karena sering meninggalkan perintah dan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka masih boleh disolatkan dan sebagainya. Maka tinggal sekarang setelah kita mengetahui hukumnya seperti itu, kita mengambil yang mana? Kalau kita meyakini pendapat yang pertama bahwa orang yang meninggalkan sholat itu dikafirkan secara mutlak, ya sudah, nggak usah disolati. Tetapi kalau kita masih meyakini pendapat yang kedua, sebagaimana yang disebutkan hal ini oleh Syekh Albani rahimallahu taala dan juga para ulama yang sependapat dengan beliau seperti itu sebelum dan sesudahnya, maka masih boleh disolatkan. Begitu. Misalnya kita lihat dohirnya tetangga kita ini sering nggak sholat karena dia malas, tapi dia yakin itu masih wajib hukumnya. Dia alasan, ayo mas, ayo sholat di masjid, atau ayo kita sholat. Dijawab, si kelambiku si kotor, gitu ya. Si aku si sibuk kerja, si aku si begini dan begitu. Alasan terus. Kadang sholatnya baru diketahui kalau pas riyoyoan tok, begitu ya. Atau pas bulan Ramadan saja, atau pas sholat Jumat saja dan seterusnya. Sedangkan sholat-sholat lain, wah bolong kabeh, begitu ya. Maka orang yang seperti ini menurut Syekh Al-Albani ta'ala enggak boleh dikafirkan mutlak, tetapi orang ini termasuk dalam golongan orang muslim namun fasik, ya, banyak maksiat, banyak dosa, dan masih boleh untuk disalatkan. Wallahu a'lam. Seperti itu. Sekarang jenengan tinggal meyakini yang mana dari pendapat para ulama tadi, begitu. Karena dohirnya seorang muslim, KTP-nya muslim, ya toh? Tapi perbuatannya kok sering sholat bolong-bolong. Dilihat saja keyakinannya bagaimana. Kalau dia meyakini bahwa sholat itu masih wajib, ya, berarti dia masih muslim insya Allah, meskipun fasik karena seringnya dia lalai dalam mengerjakan sholat tersebut. Wallahu a'lam. Seperti itu. Paham ya Pak? Nah gitu aja. Kalau kita yakin kafir, ya sudah, gak usah disolati, ya, begitu. Dan konsekuensinya orang kalau hukumnya kita katakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka selama hidupnya dia kafir, tidak boleh mewarisi dengan keluarganya yang sama muslim yang lain, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin dan seterusnya. Nah, ini fitnah nanti ya. Wallahu a'lam. Jelas ya Pak? Nah sekarang jenengan mantep sing pundi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan masalah mengantarkan jenazah di kuburan. Apakah ada dalilnya kalau mengusungnya sambil membaca zikir la ilaha illallah dengan teriak-teriak? Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada dalil atau hal yang menunjukkan seperti itu. Yang disunahkan ketika kita mengantar jenazah yaitu dengan diam, tenang, khusyuk, mengingat kematian, mengingat ya bahwasanya kita pun akan dijadikan seperti dia saat ini. Saat ini dia kita usung, saat ini kita dia gendong di punggung-punggung kita. Maka orang yang mengiringi jenazah seperti itu harusnya banyak mengingat akhirat, banyak mengingat mati, banyak mengingat bagaimana nasibnya di akhirat nanti, bukan dengan teriak-teriak atau membaca zikir tertentu atau dengan mengucapkan perkataan tertentu, apalagi guyonan, cengengesan, tidak boleh. Ya,
tidak ada zikir-zikir tertentu yang disyariatkan. Bahkan ini disebutkan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam Ahkamul Janaiz, termasuk bentuk kebid'ahan ketika mengiringi jenazah, yaitu pada saat mengantarkannya dengan membaca la ilaha illallah dan seterusnya sambil jalan, sambil mengantarkan di kendaraan. Tidak ada contoh yang demikian. Ini termasuk satu bentuk kebid'ahan yang sering terjadi di masyarakat ketika mengusung jenazah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, gitu Pak. Ya, itu disebutkan demikian. Barakallahu fikum. Yang lain? Ya. Ya, barakallahu fikum. Rasulullah SAW menganjurkan dalam hadisnya, asri'u bil janazah, cepat-cepatlah kamu di dalam mengurus jenazah. Nah, cepat-cepat di sini banyak memberikan makna atau banyak pengertiannya. Di antaranya adalah kita bersegera, ya, cepat-cepat di dalam mengurus jenazah, mulai dari memandikannya, mengafaninya, menyolatkannya hingga mengantarkan ke kuburannya. Jangan berlama-lama, apalagi sebagian kita kaum muslimin seringnya menunda-nunda, nunggu anak isik teko luar pulau, ya, sehingga sampai kadang jenazah tertunda 1 hari 1 malam karena menunggu keluarganya, anaknya, suaminya atau istrinya yang di luar pulau, di luar kota dan sebagainya. Maka ini tidak termasuk dari apa yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis, yaitu untuk kita cepat-cepat atau bersegera di dalam mengurus jenazah tersebut. Nah, kemudian termasuk juga dalam masalah ini adalah dipahami oleh sebagian orang mengenai cepat-cepat di dalam membawanya. Para ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah yaitu kita mempercepat langkah, bukan maknanya berlari-lari atau seperti romel, berlari kecil ketika orang melaksanakan tawaf, itu kan namanya romel, yaitu berlari kecil, ya, bukan itu. Atau apa, sambil melakukan cepat-cepat atau lari-lari dan sebagainya, bukan demikian. Yaitu tetap langkah biasa tapi agak cepat, namun tidak boleh cepat-cepat yang sampai hal itu akan membahayakan kondisi jenazah, yaitu dikhawatirkan akan jatuh atau miring posisinya atau gelundung dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Dan juga tidak maknanya adalah berjalan pelan-pelan selangkah demi selangkah ala militer. Tahu militer nggih? Coba jenengan kalau lihat ada upacara pemakaman ala militer, maka para pembawa jenazah mereka membawanya dengan jalan selangkah demi selangkah, apalagi diiringi dengan trompet, apalagi diiringi dengan tembakan dan sebagainya. Ini semua bid'ah, ya, dan termasuk tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Ya, disebutkan Syalbani rahimahullah taala dalam Ahkamul Janaiz seperti itu, ya, bahwa termasuk perbuatan yang dilarang adalah berjalan pelan-pelan selangkah demi selangkah, ya, ala militer yang banyak dilakukan oleh orang-orang militer. Ya kan, seperti itu ya. Jalannya brek 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 begitu. Ya, ini menyelisih karena Rasulullah menyatakan asri'u bil janazah, cepat-cepat kamu antar dia. Ya, nah, begitu. Termasuk juga yang tidak dicontohkan adalah ketika mengiringi jenazah, dibawa jenazah itu ke kuburan, di depannya ada orang bawa sentir atau lampu atau oblik penerangan. Ya, orang Jawa biasanya ini, supaya jalane langkain ko padang, sampai ke kuburannya pun padang katanya. Ya, dibawa apa, oblik atau obor atau api atau lampu atau sejenisnya lah, seperti itu. Maka semua ini nggak ada contohnya, ya, tapi tetap berjalan cepat, tidak sampai romel. Kata Syalbani, berjalan cepat tetapi nggak sampai lari-lari kecil begitu ya, melayu kecil ya, gelondong nanti jenazahnya. Nah, begitu ya. Nah, barakallahu fikum. Dan juga tidak ada contohnya rebutan, nggak ada contohnya rebutan, sini gantian. Ya boleh gantian, tapi nggak sampai rebutan, apalagi ya terlalu berlebihan. Wallahu alam bissawab. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lain? Iya Pak, monggo. Ya. Baik, barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan tadi, Rasulullah SAW menyatakan asri'u bil janazah, cepat-cepat kamu di dalam mengurusi jenazah.
Maka zahirnya menunjukkan bahwa kita hendaknya memperlakukan jenazah dari mulai memandikannya hingga menguburkannya yaitu dengan cepat, tidak boleh berlama-lama. Adapun kalau kemudian kebiasaan kaum muslimin menguburkan di luar kota, hal ini tidak disunahkan kecuali kalau memang hal itu dibutuhkan saja, ya. Nah, seperti itu, ya. Yang jelas hal yang demikian pasti akan menghalangi dari mempercepat untuk penguburannya, ya, atau terhalang dari melakukan cepat-cepat untuk segera menguburkannya. Padahal kita diperintah untuk Nabi supaya kita menguburkan. Maka kuburkan di mana dia meninggal. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW meninggal juga dikuburkan di daerahnya, bahkan di dalam rumah beliau sebagaimana wasiat beliau. Demikian pula Abu Bakar dan juga yang lain dan para sahabat yang lain juga meninggal dikuburkan di mana mereka meninggal. Mereka ketika melaksanakan safar untuk melakukan peperangan di Syam misalnya, mereka meninggal di Syam, ya dikuburkan di Syam. Mereka meninggal di Mesir, dikuburkan di Mesir. Mereka meninggal di ini disebutkan. Nah, itu menunjukkan yang afdal dan lebih utama adalah seorang yang meninggal dunia hendaknya dimakamkan di mana dia meninggal. Adapun kebiasaan kaum muslimin memindah ataupun menguburkan jenazah ke tempat yang jauh, ke tempat tinggal asalnya dan seterusnya, sebenarnya kalau memang itu dibutuhkan boleh-boleh saja, ya. Hanya saja itu akan menghalangi dari mempercepat proses pemakaman sebagaimana dianjurkan Nabi. Karena apa? Paling tidak hal itu juga akan memiliki proses yang agak sulit, ya, yaitu kita butuh biaya besar dengan kendaraannya. Kita terus kemudian juga mengakibatkan yang mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah menjadi sedikit, tidak banyak dan seterusnya, ya. Walhasil hal itu tidak dilarang secara mutlak, boleh-boleh saja, namun kurang afdal. Yang lebih utama adalah kuburkan di mana dia meninggal dunia, di daerahnya, di tempatnya, di kampung berada dia tinggal di situ, maka kuburkanlah di daerah tersebut, karena hal itu akan lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW untuk mempercepat di dalam menguburkan jenazah. Wallahu a'lam. Seperti itu. Nah, taib. Tentang masalah menguburkan jenazah di malam hari tidak dilarang secara mutlak, karena disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Syalbani rahimahullah menyebutkan demikian, yaitu beberapa sahabat ada yang meninggal di malam hari dan dikuburkan di malam hari, seperti seorang wanita yang biasa tinggal di masjid dan bersih-bersih di masjid, yang Rasulullah pernah merasa kehilangan di siang harinya. Kok tidak pernah kelihatan si wanita yang biasa ada di masjid tersebut? Maka ditanya bahwa dia meninggal tadi malam. Rasulullah bertanya, kenapa kalian tidak beritahu saya? Ya Rasulullah, kami segan kepada Anda karena waktu itu malam yang sangat dingin sekali, sehingga kami segan untuk membangunkan Anda, sehingga para sahabat itu menguburkan jenazah di malam hari. Rasulullah tidak melarang, Rasulullah tidak marah, tapi Rasulullah setelah itu bilang, tunjukkan di mana kuburannya tadi malam. Kemudian ditunjukkan, lalu setelah itu beliau mensolatkan jenazah di kuburan tersebut, ya, dan melaksanakan atau mendoakan jenazah untuk dia di kuburan tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu seorang laki-laki yang biasa tinggal di masjid. Semuanya sahih riwayatnya hal tersebut. Menunjukkan apa? Bolehnya menguburkan jenazah di malam hari. Hanya saja sebagian ulama memakruhkan, membencinya. Kenapa? Karena banyak alasan. Boleh jadi dengan menguburkan jenazah di malam hari itu berarti mempersedikit orang-orang yang ingin takziah, mempersedikit orang-orang yang ingin mengiringi jenazah dan mendoakan atau menyolatkan dia. Ya apa tidak? Ya, beda kalau siang hari. Siang hari banyak nanti orang yang diharapkan mengiringi jenazah. Tapi kalau malam hari, ya sing melek tok, iya ta? Yang tidur atau yang sudah terlanjur tidur ya enggak dengar apa-apa, enggak dengar beritanya seperti tadi. Maka ini akan mengurangi jumlah orang-orang muslim yang ikut serta dalam menyolatkannya atau menguburkan dan mengiringkannya sampai ke kuburan, sehingga tidak dilarang secara mutlak, bukan suatu keharuman. Karena apa? Banyak riwayat-riwayat yang sahih yang Rasulullah dan para sahabat atau sebagian sahabat mereka dikuburkan di malam hari, dan itu boleh. Ya, kalau di malam hari kita ingin segera memakamkannya, ada lampu penerangan yang membantunya dan seterusnya, maka itu boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Ya. Melepas apa?
melepas sandal. Thayyib, barakallahu fikum. Melepas sandal ketika memasuki kuburan itu dimulai dari ketika kita masuk ke komplek kuburan. Jadi di pintunya atau di dekat pintu kita sudah masuk, kemudian lepas sandal dulu. Entah disimpan di suatu tempat di situ atau boleh kita bawa dan sebagainya. Nah, ditaruh di situ khawatir hilang, ya bawa saja. Zaman sekarang Pak ya, kalau taruh sandal sembarangan apik sedikit sudah hilang, hilang kok ya. Apalagi yang bagus begitu ya. Taib. Itu dimulai dari ketika kita melangkah mulai awal di depan pintu apa gerbang apa ini komplek kuburan itu, maka hendaknya kita lepas sandal itu. Wallahu a'lam. Taib. Sebagian ulama mengatakan kalau seandainya di situ ada hal yang membahayakan, banyak duri-duri, banyak yang lain, maka tidak masalah. Tapi yang lebih utama memang tidak melepas. Karena sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimallahu taala, ya, dan juga yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil rahimallahu taala. Di dalam kitab beliau Jami'us Sahih, beliau membawakan bab wajibnya ya melepas sandal ketika memasuki komplek kuburan. Dibawakan dalil-dalil di mana Rasulullah SAW menyuruh seorang ya ketika pakai sandal dalam kuburan tersebut, maka Rasulullah menyuruh lepaskan dia sampai 3 kali ya. Ketika dia melihat bahwa yang menyuruh itu adalah Rasulullah, lantas dilepas dan dilempar sandalnya, dan di situ menunjukkan wajibnya ya melepas sandal tersebut ya, dan seterusnya. Apa larangannya atau faedah dilarang tersebut disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain ya. Saya tidak tahu pasti masalah ini, yang jelas intinya zahirnya menunjukkan dilarangnya hal tersebut. Karena itu kalau kita sebisa mungkin laksanakan. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau ada hal yang dikhawatirkan membahayakan, ada banyak duri-duri, banyak paku-paku, banyak sesuatu yang membahayakan kaki, maka tidak masalah kalau seseorang ya memakai sandal. Kalau sudah aman atau merasa aman darinya, dilepas. Kalau kurang aman, dipakai. Wallahu a'lam. Seperti itu. Nah, sudah cukup? Baik, ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Demikian pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu serta amalan bagi kita, diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, dan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bisa menunaikan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diajarkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan menjadi amalan soleh bagi kita yang bermanfaat di hari kiamat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.